Badanku dulu tak begini, tapi kini semakin besar. Tambah tinggi, ku tumbuh besar. Sekarang badanku semakin besar. Aku sudah bisa makan sendiri tanpa disuapin loh. Aku juga sudah bisa menyiapkan makanku sendiri. Lihat, aku menyiapkan ini semua karena aku mau pergi camping bersama teman-teman. Yeay! Aku juga bisa menyiapkan barangku sendiri. Nah, sebelum kita pergi camping, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau memuji nama-Mu, berkati setiap kami, supaya hati kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sekarang, ayo kita pergi camping sambil memuji Tuhan. Come on kids, let's follow us. Let's we praise Jesus together. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. He's alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. Jesus is alive. Follow us like this. Jesus, He is alive. Jesus is alive. 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 Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Jesus is alive. Haleluya. Adik-adik, ayo kita mendaki gunung yang tinggi, kita menuruni lembah yang dalam. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita karena Dia Allah yang setia. Yuk sama-sama yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada.
Let's praise Jesus together. Follow us like this. Clap your hand. This is when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord. You can use me to show the world you care. These are the days when we can see miracles, your wonders everywhere. Here is my life, Lord. You can use me to show the world you care. You made me, you saved me, Lord. You called me and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. You are my healer and my salvation. Thank you for your grace. Your name is higher than any other, greatly to be praised. You made me, you saved me, Lord. You called me. Let's jump together and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. We can see miracles. You made me, you saved me, Lord. You called me. Let's jump and give me Jesus, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Hallelujah. Let's prepare our heart with Jesus. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin
Kita percaya saat ini Tuhan ada bersama dengan kita. Dan satu hal kita percaya, ketika Tuhan bersama dengan kita, hidup kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh ya. Taruh tangan kalian di dada. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Hai Jen. Jen, apa kamu sudah siap? Aduh belum, aku kesulitan untuk melipat bajuku sendiri. Dan aku rasa aku nggak bisa melipat semua ini. Bagaimana dong? Kalau kalian gimana? Aku sudah selesai. Ini udah di dalam tas. Wow, itu rapi sekali Nana. Aku nggak bisa ngelipat bajuku sendiri. Jadi cuman aku masukin kayak gini deh. Ya, tapi nanti bajunya kusut dong. Ya iya sih, tapi kok lipatan ini rapi sekali? Emangnya kamu melipat sendiri? Iya, aku melipatnya sendiri. Bentar, tapi kalau kalian nggak bisa melipatnya sendiri, biasanya siapa yang ngelipatin? Kalau aku sih mama yang bantuin lipat. Kalau aku sih biasanya dibantuin Mbak Sus. Oh, awalnya aku juga nggak bisa sih. Cuman mama mengajariku berulang-ulang dan akhirnya aku bisa melipat baju sendiri. I can do it myself. Wah hebat ya kamu Nana. Mama sih sudah ngajarin aku, tapi kok aku masih belum bisa rapi kayak begitu ya? Melipat baju itu tidak susah kok. Apa kalian mau aku ajarin? Mau dong. Iya mau. Ya udah, teman-teman di rumah, kalian juga mau kan belajar melipat baju yang rapi? Pertama, siapkan dulu ya bajunya, dan ini instruksinya. Cara melipat baju. Pertama, kalian siapkan bajunya dan taruh di meja seperti ini. Pertama, kalian lipat sisi dan taruh ke tengah. Jika lengannya panjang, kalian bisa lipat seperti ini. Dan kalian bisa melipat sisi satunya dengan cara yang sama seperti sisi yang pertama. Lalu kalian lipat jadi satu seperti ini. Dan selanjutnya kita akan belajar cara melipat celana. Pertama, kalian juga taruh celana di atas meja. Lalu kalian lipat jadi satu. Kemudian kalian bagi menjadi 3 dan lipat ke tengah. Oke, selesai. Oh begitu caranya. Oke, sekarang aku coba ya. Oke. Aku juga mau coba. Nah ya, seperti ini kan. itu. Lalu dilipat ke depan. Ini lipat sini ya? Ya, lipat Oke. ke situ. Lalu dilipat satu kali lagi. Oke, sekali lagi. Oh. Wow. Yeay. Wow, good job Belly and Jane. Sekarang kalian bisa melipat baju kalian sendiri. Yes, kamu benar. Sekarang aku bisa melipat bajuku sendiri. I can do it myself. Tapi sepertinya aku masih perlu bantuan. Punyaku nggak terlalu rapi. It's okay Jane, kamu hanya perlu melatihnya berulang-ulang kali. Dan ada tipe baju yang emang susah untuk dilipat. Dan aku juga masih minta bantuan mama. Aku senang sekali. Aku bisa makan sendiri. Aku bisa menyiapkan kotak makanku sendiri. Sekarang aku bisa melipat baju sendiri. Aku akan melakukan hal yang aku bisa lakukan sendiri. I can do it myself. Mari kita katakan bersama lagi. I can do it myself. Ayo Jane, cepat siapkan barang-barangmu. Kita akan pergi camping. Oke.
adik-adik semuanya, ketemu lagi bersama dengan Kak Monik. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah Eagle Kids Online. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai siap kami, jadikan kami anak-anak yang taat, duduk tenang-tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, kakak bawa apa ini? Siapa yang tahu ini apa? Helm. Ya, ini adalah helm sepeda. Ya, siapa di sini yang bisa naik sepeda roda 2? Kring kring kring, ada sepeda, sepedaku roda 2. Siapa yang bisa naik sepeda roda 2? Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. It's okay, nggak apa-apa. Sekarang Kak Monik mau tanya yang sudah bisa. Tadi ada beberapa yang bisa. Pada waktu belajar naik sepeda roda 2 nih, susah atau gampang ya? Iya, ada yang susah. Kak, aku mungkin ya kalau Kak Monik dulu pertama kali belajar naik sepeda nih, pernah jatuh, pernah terpeleset, pernah nabrak, lalu kepleset jatuh. Ya, pernah mengalami hal-hal yang membuat kita sakit, lecet di tangan, di kaki, ya enggak? Nah, tapi lama-kelamaan karena belajar terus nih, aku nggak mau menyerah. Aku mau bisa naik sepeda sendiri, nggak mau ada rodanya lagi di belakang. Aku mau belajar sendiri. Maka kakak coba terus belajar. Ya, kalian juga kan coba terus belajar, mengayuh, dan akhirnya apa? Bisa naik sepeda sendiri. Gimana perasaannya? Ketika pertama kali seneng bisa naik sepeda roda 2. Wah, happy banget kan? Iya, kita bisa keliling-keliling tanpa ditemani, tanpa ada roda di belakang. Kita mengayuh juga lebih kenceng, ya kan? Iya, tapi sekali lagi ingat, ketika kita belajar, kadang kita tuh mengalami kegagalan, kejatuhan, sakit. Tapi kalau kita nyerah, apa jadinya? Nggak akan bisa, benar nggak? Tapi karena kita mau terus mencoba, belajar terus, walaupun gagal dicoba lagi, dan kalian semakin bertumbuh, jadi besar semakin bisa, maka akhirnya bisa. Seperti kisah di Alkitab, seorang tokoh yang dia walaupun dia pernah ngalamin kegagalan, dia nggak putus asa, tapi dia terus melakukan yang terbaik dan akhirnya dia bisa. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Petrus penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Karena Tuhan Yesus, Petrus bisa menjala ikan dan mendapatkan hasil yang banyak sekali. Tapi karena terlalu banyak, Petrus meminta pertolongan pada yang lain. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Seperti kisah Petrus tadi, kita juga seringan mengalami seperti yang Petrus alami.
di mana kita sering ngalami yang namanya kegagalan. Ya enggak? Tapi memang adik-adik, karena kita belum bertumbuh secara dewasa, ada hal-hal yang belum bisa kita lakukan sendiri. Misalnya nih, pada saat kalian mengerjakan activity, ya, lalu disuruh pakai cutter atau pakai pisau, kalian belum bisa melakukannya. It's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Memang kalian belum waktunya menggunakan alat-alat tersebut. Tetapi pada saat kalian beranjak dewasa, bertumbuh, maka kalian akan bisa melakukannya. Ya, misalnya nih ya, misalnya mengancingkan baju. Ya, kalau sekolah kan pakai pakai seragam. Tuh banyak kancingnya tuh di sana. Lalu pada waktu dulu belum bisa. Masih mungkin ke sini, mungkin ke bawah, ke atas, masih nggak rapi. Ya karena memang belum bisa. Tapi kalau sudah bisa, ayo kalian melakukannya sendiri. Nggak perlu minta tolong, Pak, Nah, Sus, nggak bisa. Ayo terus dicoba. Karena apa? Kalau kalian sudah bisa, lakukan apa yang sudah kalian bisa, lakukan sendiri. Karena apa? I can do it by myself. Sekali lagi ya, I can do it by myself. Iya, kita belajar untuk melakukan apa yang sudah bisa kita lakukan sendiri. Seperti tadi ngancingan baju. Misalkan kalau sudah selesai makan, ayo belajar untuk membereskan piringnya, gelasnya, boleh diletakkan di tempat cucian. Nggak langsung dibiarin gitu aja. Ya, dikasih ke mbak, nggak apa-apa. Belum bisa cuci, nggak apa-apa. Tapi yang bisa kalian lakukan sendiri, kita mau melakukan sendiri. Ya, I can do it by myself. Nah, kalau kalian sudah bisa nih, nggak cuman untuk aku sudah bisa sendiri, kamu belum bisa. Kalau kita bisa, itu kita tidak boleh membanggakan diri kita. Jangan sampai kita jadi sombong atau kepingin dipuji sama orang lain. No, kita kalau sudah bisa, kita bisa juga bantu orang lain yang belum bisa. Misalnya nih, adik kalian mewarna. Ya, biasanya kalau adik yang masih kecil, yang masih playgroup, kalau mewarna masih belepotan kan, masih keluar garis, masih nggak rata mewarnanya. Nah, kalau kalian sudah bisa mewarna dengan rapi, dibantu adiknya, jangan diolok-olok, ya, dibantu mewarnai, diajarin adiknya. Lalu misalnya lagi kalau menalikan sepatu, yang ada sepatunya, yang ada talinya. Nah, mungkin adik kalian kesusahan. Kalian yang sudah bisa menolong adiknya. Misalnya kalau waktu mau pergi atau apa, adiknya kesusahan pakai sepatu, dipakein, dibantu untuk dipakein. Nggak harus papa mama yang melakukan. Kalian bisa membantu orang lain melakukannya. Oke, karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita pertumbuhan dan kita mau melakukannya sendiri dan peduli dengan orang lain. Kakak percaya, pasti kalau kalian bisa melakukannya sendiri, papa mama itu bangga dengan kalian. Ya, apalagi kalau sudah bisa dan mau peduli dengan orang lain, maka orang lain juga, wah, thank you. Ya, kita jadi bergerak juga buat orang lain. Ya, jadi ingat ya, ketika kita sudah bisa melakukan sendiri, kita lakukan dengan mandiri. Tanpa minta tolong orang lain, kita lakukan dengan baik sendiri. Dan jangan lupa untuk kita peduli dengan orang lain. Oke? Ya, sekali lagi ya. I can do it by myself. Sekali lagi, I can do it by myself. Seperti di Alkitab juga ada loh, ya, bahwa Tuhan tuh kasih kekuatan buat kita. Kita buka sama-sama ya. Filipi, kita buka Alkitabnya. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya, ingat adik-adik ya, ketika kita bisa,
itu bukan karena kita yang bisa, tapi karena memang kita bertumbuh, karena secara fisik kita bertumbuh jadi tambah lebih besar, tapi ada Tuhan yang selalu menolong untuk kita melakukannya. Ya, selalu ingat bahwa ketika kalian bisa, bersyukur kepada Tuhan, lakukan yang terbaik dan peduli dengan orang lain. Amin. Yuk, kita mau sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupanku. Segala pertumbuhan yang Kau berikan di dalam kehidupanku. Rindu menggunakan untuk Engkau dan peduli dengan orang lain. Ku mau melakukan yang terbaik Tuhan buat Engkau dan buat orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama angkat kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, boleh menyertai adik-adik semua, papa mama, seisi keluargamu diberkati, jadi berkat buat orang lain juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai kids, hari ini kita akan sama-sama membuat buah apa ini? Kiwi, benar sekali. So, caranya simple sih. Kita hanya memerlukan kertas origami yang berwarna coklat dan berwarna hijau. Dan kita akan melipat-lipatnya, ya. Di sini kakak menggunakan kertas coklat ukuran 16 x 16 cm dan kertas warna hijaunya ukuran 14 x 14. Ya, kalian boleh sesuaikan sendiri. Lalu kertas warna hijau beri lem atau double tip, ya. Lalu kita akan tempelkan ke bagian tengah, di tengah-tengah persis, ya. Nih, katakan kalau sudah kita akan mulai melipatnya. Nah, caranya, nih, lipat menjadi 2 seperti ini. Ya, lalu lipat lagi seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan melipat lagi setiap sisinya ke bagian tengah. Nih. Oke, semuanya lakukan hal yang sama. Ya. Oh ya, untuk tadi kalian kasih lem, kalau bisa jangan sampai penuh ya, cukup di bagian tengah aja. Nah, kenapa? Karena kita nanti akan membentuk lingkaran supaya bentuk seperti kiwi. Ya, jadi lemnya cukup di bagian tengah aja. Ya, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita akan lipat lagi jadi 2. Nih. Dilipat, lalu lipat lagi seperti ini. Kalau sudah membentuk garis seperti cross ya, lalu kita akan lipat lagi seperti tadi yang sudah kita lakukan. Semuanya dibawa ke tengah, semuanya ke tengah. Nih, oke. Nih. Nah, nih. Kayak. Lalu kalau sudah kalian bisa balik. Ya, dibalik. Lalu untuk membentuk seperti buah kiwi seperti yang kakak katakan, kalian bisa bentuk beri gambar-gambar di samping untuk bijinya ya. Tapi sebelum itu kita akan menggambar lingkarannya dulu ya. Nih caranya menggambar lingkaran supaya membentuk seperti buah kiwi beneran ya. Nih caranya buat lingkaran seperti ini ya. Kalau sudah, lakukan terus untuk setiap sisinya. Oke, lalu kalian potong ya. Ini jadilah seperti ini. Beri
Tadi seperti yang kakak katakan tadi, beri biji-bijian. Cukup pakai spidol warna hitam atau pensil warna hitam. Ya, kalau sudah, tadi yang kalian gambar digunting. Ya, nah kita mulai membuka buah kiwinya. Ya, caranya tangan kanan. Oh iya, tapi sebelum itu kalian tuliskan dulu big message kita hari ini. Apa big message kita hari ini? I can do it. Ya, yuk kalian bisa tuliskan di bagian baliknya. I can do it. I can do it. Ya, kalau sudah, nih caranya tangan kanan kalian mendorong, lalu tangan kiri kalian menahan setiap ini sisi-sisi daripada lingkaran yang sudah tadi kalian buat. Nih ya, sampai dibentuk. Coba terus. Mungkin agak susah nggak apa-apa. Ingat big message kita hari ini apa? I can do it. Dicoba terus, didorong sampai membentuk kuncup. Ya, jadilah buah kiwi kita. Dan kalian bisa buat sebanyak-banyaknya buat main bersama dengan saudara kalian. Oke, see you and God bless you. Teman-teman, karena kita lagi camping, bagaimana kalau kita menari bersama? Wah, asik tuh. Yuk. Kalau begitu, yuk adik-adik di rumah, kalian juga ikutan ya. Aku senang sekali bisa camping bersama kalian. Ya, aku juga senang. Sekarang aku bisa melipat bajuku sendiri. I can do it myself. Iya, thank you ya Nana sudah ngajarin kita caranya melipat baju. You're welcome. Wah, tidak terasa ya selama sebulan ini kita sudah bermain dengan teman buah-buahan yang lainnya di Fruit World ini. Ya, dan ingat kan di minggu pertama kita belajar tentang I will talk it out nicely. Dan di minggu kedua kita belajar I am responsible. Dan di minggu yang ketiga kita belajar I will listen carefully. Dan hari ini yang terakhir kita belajar I can do it myself. So Eagle Kids, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Sampai jumpa minggu depan di Eagle Kids Online Service. Stay safe and God bless you.